Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Jalan Buku Channel, kembali kita berjumpa untuk berbincang novel Ketika Hati Berhikmat. Kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam tentang salah satu tema yang di sini memelihara anak nakal. Jadi ketika kita mendengar anak nakal ini, tentu yang kita bayangkan terkadang ada anak kecil gitu, orang tua memperlakukan anak kecil. Tetapi ini tidak bicara tentang seorang anak terhadap ayahnya, tetapi sebuah gambaran tentang bagaimana pekerjaan atau lingkup di dalam lingkup pekerjaan di kantor. Apa begitu Mas Hasan? Mungkin bisa kasih penjelasan. Jadi begini, Pak Sam itu punya pengalaman menarik. Ketika di kantor itu ada seniornya itu. Bukan berarti dia udah punya anak di kantor. Bukan. Jadi di kantornya itu ada seniornya yang memang datang itu seenaknya di kantor itu dan tidak pakai aturan yang seperti dulu musim di kantor gitu kan. Dan pada suatu ketika itu Ya, tapi jangan lupa Pak Hasan, karena sifat kantornya. ya, Jadi kan gini, kalau peneliti itu hasilnya adalah sebuah kajian. ya. Jadi perkara dia dilakukan di rumah, di Di mana jalan, di saja. mana. Yang penting kan hasilnya bisa dilaporkan. Bahwa ini loh Pak, Iya. hasil kajiannya itu seperti ini. Iya. Jadi tidak menuntut seperti Pegawai pegawai-pegawai yang biasa ya. masuk jam sekian, keluar jam sekian. Iya. Itu, tapi kalau di dalamnya cuma baca koran, Ngapain gitu? gitu. Tapi kalau dia ada orang yang tidak pakai jam begini, kaku gitu, katakanlah kaku gitu ya, Tapi disiplin. punya Tapi produktivitas ada yang tinggi. orientasi kepada hasil, Iya. ya kan? Buah berbagai hasil kajian, Iya. itu nggak masalah kan mestinya. Iya. Menurut kita. Ya. Tapi kalau aturan nggak boleh, Ya. harus masuk jam sekian, keluar jam sekian kan gitu. Jadi- Itu yang dimaksud Pak Hasan. Jadi pimpinan mereka ini memang menggunakan standar normatif di kantor itu. Iya. Jadi kalau misalnya meneliti, diberi kesempatan meneliti pada saat itu kan, Iya. tapi pulang berikan laporan sebagaimana. Setelah tidak ada penelitian masuk seperti apa. Tapi orang ini memang seperti kata Bang Sam, sifat reflectingnya Iya. sebagai seorang peneliti itu berjalan terus. Iya. Apakah dia bekerja di Dan lebih tinggi dari rata-rata. lebih tinggi dari rata-rata. Itu iklim Iya. Kejap. Iya. pada saat Pak Sam Iya. belum memelihara anak. Iya. Iya, belum. Belum. Ini belum. pengalaman dia melihat seniornya. Senior. Jadi ketika itulah seniornya itu katakanlah disidangkan. Kalau gitu bos nakal ini. Ini Sebetulnya dia juga bukan bos. Bukan bos. bukan bos, dia anak buah. Biasa aja, peneliti lah. Jadi para senior Cuma dia, peneliti lebih senior. senior, peneliti itu jadi senior dia yang relatif memegang jabatan penting di wilayah di lingkungan penelitian itu semacam melihat anak ini kok Nakal. tidak nakal sekali, tidak mengikuti aturan yang kita atur. Nah, Lalu disidangkan, kemudian hasil persidangan itu membuahkan kesepakatan bahwa dia sebaiknya dipindahkan ke daerah saja. Mutasi ke daerah saja. Saya kita ngurus ini sudah susah. Begitu diputuskan mutasi, ada ini namanya di atas lagi tempat seadilnya itu. Ada pimpinan yang lebih tinggi, kepala balainya itu memerintah ketika usulan itu masuk kan ke pimpinan, tidak boleh, apapun yang terjadi tidak boleh dipindahkan. Ya. Baru kamu tahu si anak nakal kamu tahu Pak Sam. bukan seniornya Bang Sam. Senior saya. Jadi siapa ini? Kamu tahu nggak siapa dia? Dia ini penulis pidato Presiden Soeharto. Itulah Mas Johan Effendi, Bang Johan Effendi. Itu begitu tahu baru mereka kaget. Ya. Ternyata ini orang penting di Istana Negara. Jadi di samping dia peneliti di Balitbang itu, dia juga penulis pidato keagamaan di Istana Negara. Jadi sebetulnya bahkan bukan anak nakal, kalau mau ini kan Iya. namanya itu anak yang potensial. Gitu. Nah, kan biasa ya anak-anak yang punya Kelebihannya dalam hal akademik ya, Iya. itu dan punya kekuatan moral yang juga memadai gitu. Iya.
itu biasanya itu lebih berorientasi kepada hasil karya mereka. bukan kepada proses, bukan kepada simbol-simbol apa ya, yang seperti itu. Jadi orientasinya tuh anti kemapanan, anti juga yang mekanik ya. Tidak terlalu birokratis lah. Iya. Maka kata Pak Hasan tadi istilahnya susah diatur. Ya memang bukan aturannya bukan begitu, memelihara yang begini aturannya tidak begitu. Nah, bosnya yang lebih atas lagi itu arif dan bijak. Ternyata ini kan orang potensial ini, jangan dibuang. Gitu ya. Iya, betul. Jangan dibuang, tapi harus dipelihara dengan baik, dikelola dengan baik gitu. Dan alhamdulillah kan terakhir ya gitu. Menjadi orang besar gitu, dan cendekiawan tokoh, menjadi muslim terkenal dan diklat, menjadi kepala badan diklat waktu itu, kemudian menjadi menteri sekretaris negara. Jadi kan orang penting itu. Coba bayangkan waktu itu dipindahkan, karir mati dia, karir dia. Jadi tidak berkembang. Dia. Kan begitu. Nah, ini menjadi inspirasi. Nah, ketika saya bekerja itu sudah punya idola seperti itu. Dan idolanya Bang Johan Effendi. Idola saya itu ya Mas Johan. Iya. Bukannya semacam bertawasul. Jadi terlepas dari persoalan kontroversi tentang Mas Johan, tapi banyak sisi-sisi positif yang harus kita teladani, yang kita satu contoh misalnya kekuatan moral luar biasa. Saya nonton benar. Kalau kita tuh jarang loh lihat pejabat yang misalnya sudah sekian puluh tahun gitu masih nyari nama bekas pembantunya, nyuruh stafnya untuk cari Mbak ini di alamatnya dulu di kampung ini nih, coba cek masih ada nggak, kalau ada mau apa, mau dikirim uang, ada nggak gitu loh pejabatnya kayak begitu itu gitu. Masih dia merasa dulu waktu saya susah dia membantu memelihara anak saya, memelihara rumah saya, memelihara keluarga saya, membantu apa segala macam. Sekarang saya punya kemampuan ingin berbagi. Jarang ya kayak begitu. Ya kan udah jadi pejabat ya sudah lah, biasa kan. Gitu. Tapi ini enggak, masih ingat gitu. Kalau kita namanya aja kadang udah lupa ya. Siapa namanya kan gitu kan. Betul. Nah, dia enggak, masih ingat namanya, desanya. Akhirnya dicari oleh stafnya. Saya dapat ini info dari luar biasa berarti. Luar biasa. Dari stafnya langsung, Pak, itu Pak Johan gini. Bagus sekali ya. Bilang gitu. Inilah yang menjadi inspirasi bagi Pak Sam menjadi inspirasi saya. Menjabat dan ikut juga memelihara anak nakal. Iya, itu ya. Saya dikelilingi sama anak-anak nakal. Dan anak-anak nakal itu setelah di bagian-bagian lain ditolak. Iya. Mereka tidak dibawa. Akhirnya saran dari beberapa kawan Bang Sam. Oh, itu kirim aja ke tempat Bang Sam. Cocok mereka dengan Bang Sam. Kumpul di sana aja. Mampu dikendalikan, diarahkan. Iya, itu. Didaya gunakan. Ya, alhamdulillah. Jadi potensi mereka berkembang. Iya. Ya kalau kita mau lihat ukuran eselon ya, ada beberapa jadi eselon 2. Iya. Mau sebagian besar mengalami eselon 3. Mengalami eselon 3. Jadi nggak jadi orang biasa. Jadi di kantor juga dia diperlukan. Betul. Padahal awalnya dia dibilang nakal, dibuang. Pada nggak mau kan. Bisa jadi mengatakan orang nakal mungkin karena ketidakmampuan. Betul. Beda perspektif. Jadi anak-anak nakal ini punya perspektif tadi, orientasi hasil. Dia orientasinya mekanik, orientasinya prosedur, ya kan, disiplin, ya kan, seolah-olah gitu. Padahal sebetulnya lihat-lihat dong, di mana di kantor birokrasi mana. Kalau di perguruan tinggi mau pakai pendekatan begitu nggak laku. Di peneliti itu kan mirip kayak di perguruan tinggi. Akademisi banyak. Jadi pendekatan prosedur itu Jadi istilah awal tadi Pak Der yang katanya bagaimana memelihara anak kecil itu yang katanya kelihatan bandel, nakal, padahal sebetulnya dia mau pintar. Kan gitu kan? Dia tuh mau bisa jalan, mau bisa ngomong,
bisa apa, tapi kayaknya nakal gitu kan. Jadi Disuruh istilah- ini nggak mau. Istilah Profesor Yohanes itu, murid belum menemukan guru yang tepat. Bukan bodoh muridnya, tapi gurunya yang belum tepat. Jadi belum menemukan pemimpin yang tepat. Kalau menemukan pemimpin yang tepat, potensi ini menjadi berkembang. Iya. Nah, Ya sekarang kalau kader saya antara lain misalnya mantan kepala biro kepegawaian, Iya. mantan Kakanwil, Iya. di Jawa Tengah. Sekarang ada mantan kepala biro perencanaan. Sekarang Perencanaan. jadi kepala Biro perencanaan. Itu kader itu. Itu kader Pak. Iya, kader-kader yang disebut di dalam buku ini. Nama-nama mereka itu. sekaligus investasi. Investasi. Nah. Itu investasi. Itu namanya investasi manusia, modal manusia yang akan Investasi sosial. sosial. Ya, saudara. Kira-kira begitu. Itulah prestasi anak nakal. Iya. Jadi anak-anak nakal Jadi anak itu, nakal makanya di sini kan pakai tanda petik. Kita Iya. nggak berani lepas karena nanti salah paham. Iya. Anak nakal ini kenapa pakai tanda petik? Sebetulnya kita butuh anak-anak nakal. Anak yang punya sebetulnya pandangan ke depan lebih Visi jauh Iya. dibanding teman yang rata-rata ini. karena itu ada Giung bahwa Itu butuh keterampilan. ada Giung katakan Oleh karena itu kalau Iya. di kelas Pak, Iya. jangan Iya. lupa lu tanya deh guru-guru itu. Iya. Guru-guru yang Yang mengelola, iya. coba tanya. Siapa Pak yang Bapak kenal? Iya. Ada 2. ya, Anak paling pintar, dan anak paling nakal. anak paling nakal. Karena itu orang kemudian lanjutan dari itu. Anak bodoh juga. jadi apa ada Giung mengatakan bahwa nanti yang kelak lebih sukses itu anak nakal daripada anak pintar. Gitu. Karena anak pintar itu baca buku, Ya, mandiri, ya. dia merasa kuat Ya. karena pintarannya, tidak mau bergaul. Tapi kalau anak nakal itu membangun akses dia. Karena akses itulah membuat dia berhasil. Anak pintar kalau nggak ada di bukunya nggak berani berbuat. Anak yang nakal kreatif. Kreatif dia. Tapi jangan pula anak kita disuruh nakal. Nah, kalau ketemu dengan anak nakal, pakai jurus apa yang pernah dilakukan di depan. Betul. Dan ini ada semua kiat-kiat itu Iya, iya. di dalam buku ini. Iya. Betul. Betul-betul bisa dijadikan sebagai sebuah Ya, inspirasi Iya. di dalam mengelola birokrasi. Betul. Di dalam Betul. menjadi pemimpin Betul. di sebuah lembaga Iya. yang Iya. sangat dengan aturan main Iya. yang sangat birokratis. bagaimana kita mengubah anak nakal dalam tanda petik Iya. menjadi anak potensial Potensial. untuk mengembangkan organisasi ke depan. Betul. Luar biasa. Ya. Iya, itu yang paling pokok itu. Begitu pemirsa, pembahasan kita kali ini bagaimana cara memelihara anak nakal. Hmm. Jika ingin tahu bagaimana caranya, buku Baca. ini bisa dijadikan sebagai salah Ya. satu inspirasi bagaimana cara memimpin, mengarahkan dan mengelola Ya. anak nakal Anak dalam tanda. tanda petik. Ya. Demikianlah, sampai jumpa kembali dalam pembahasan buku ketika Hati berkhidmat. pada subbab Subbab berikutnya. Ya. Salam jumpa kembali. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.